Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan ya. Saya mau lihat energi dari feminim dan maskulin ya. Bagaimana energi dari kalian ya. Terutama untuk maskulin, apa yang terjadi untuk saat ini ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot ya. Ini hanya sebuah permainan. Memang ini bukan permainan biasa, melainkan permainan menyerap energi. Sehingga saya mau kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan dari kartu tarot ini. Yang baiknya kamu bisa ambil, yang buruknya bisa kamu buang, ataupun bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga di kemudian hari, baik untuk introspeksi diri maupun untuk mengambil keputusan-keputusan atas masalah yang sedang kamu hadapi. Begitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Berikan energi kamu, berikan juga dan fokus juga pada orang yang ingin kamu fokuskan ya. Saya mau lihat energinya bagaimana ya. Ini general reading, sehingga saya minta kepada kalian ya, kalau seandainya ini memang dalam artian ada yang tepat, berarti itu ada energi kamu. Tetapi kalau memang yang saya baca ini tidak ada pada kamu, berarti bukan energi kamu, dikarenakan ini energi dari banyak orang. Dan readingan ini bersifat umum ya, dimanapun dan kapanpun kamu mau pas buka channel ini ya, berarti itu energi kamu ya, karena tidak dibatasi ruang dan waktu ya. Oke, kita kocok kartunya ya sambil saya baca doa. Berikan energi kamu, dan ini untuk readingan kamu. Oke. Wow. Ada Justic ya. Di sini saya lihat kamu sudah lebih nyaman ya. Ya. Sudah lebih bisa berdamai dengan masa lalu ya. Untuk orang yang kamu fokuskan itu, dia pun merasa bahwa apa yang terjadi pada dirinya, artinya dia sudah sadar ya. Saya lihatnya dia sudah sadar, dikarenakan apa yang selama ini dia lakukan kepada kamu ataupun dilakukannya kepada orang lain ya, apa yang terjadi pada dirinya ya, dia sudah mendapatkan karma itu. Ya, dia tahu bahwa hukum tabur tuai ada, dan kamu pun sekarang jauh lebih baik dari dia, lebih nyaman, lebih energik, lebih bisa berdamai dengan masa lalu ya. Kamu sudah melepaskan semua yang beban-beban energi negatif yang ada dalam diri kamu. Kamu berusaha untuk bangkit dan bisa berusaha juga untuk menstabilkan semua, baik energi maupun karir ya, terutama keuangan. Saya lihatnya kamu lebih baik dari dia ya. Dia ingin kembali dan mau meminta maaf ya kepada kamu, tetapi dia masih stuck, dikarenakan ya dia tahu bahwa dia salah ya. Tetapi untuk mau kembali ada niat, tetapi belum sekarang ya. Dia masih ragu apakah kamu akan menerima dia atau tidak ya, karena orangnya childish ya. Dia tidak mau seakan-akan merasa bahwa dia yang membutuhkan kamu. Dia mau itu kamu yang membutuhkan dia ya, tapi dalam hatinya dia ingin sekali apa dibilangnya kembali ya, tetapi masih egonya masih menahan dia ya. Saya lihat di sini ke depan ya, kamu akan jauh lebih baik ya. Kamu sudah ya artinya masa depan kamu akan cerah ya.
Dan dia pun akan melihat kamu sebagai bintang, ya. Dalam artian karir kamu, hidup kamu tanpa dia itu baik-baik saja dan jauh lebih baik, ya. Dan orang yang kamu fokuskan ini iri, karena saya lihat dia juga kan kompetisi, dalam artian dia mau bahwa pada saat dia meninggalkan kamu, kamu itu seakan-akan galau, kamu itu seakan-akan itu ketergantungan sama dia. Dan dia ini berusaha bagaimana caranya supaya pada saat posisi kamu baik, pada saat posisi kamu sudah ya artinya sudah stabil, dia berpikir bahwa saya harus bisa dengan dia lagi, bisa bersatu kembali lagi dengan dia, tetapi dengan syarat dia yang harus, kamu yang harus meminta balikan, ya. Itu yang dia masih memikirkan caranya kira-kira bagaimana, pakai modus apa, pakai cara apa, ya. Karena ini orangnya yang saya lihat, orang yang kamu fokuskan ini topeng, ya, banyak sekali ya artinya kalau dibilang itu seakan-akan kayak licik, ya. Dia menggunakan trik, ya, dia menggunakan banyak sekali manipulasi bagaimana caranya supaya bisa menggolkan apa yang dia mau, ya. Ya artinya kalau dibilang mau apa ya, pokoknya harus ada yang dia dapatkan. Dia bukan hanya berpikir secara logika aja, tetapi dia mau berpikir bahwa saya artinya dia mau oke, saya mencintai dia, tetapi jangan asal cinta saja, ya, tetapi ada yang harus saya bisa dapatkan dari dia, gitu loh. Artinya dia cinta, tetapi ada juga selain cinta keuntungan yang bisa dia dapatkan. Karena saya lihat orangnya ini tidak mau berkorban, ya. Dia itu belum healing, ya. Dia orangnya belum healing dan masih childish. Orang yang kamu fokuskan ini masih childish dan egonya tinggi sekali, hanya memanfaatkan orang. Jangankan kamu, keluarganya pun dia bikin susah, ya. Sekarang saya lihat dia susah sekali, sampai keluarganya yang ya kalau dia masih ada orang tua, berarti orang tuanya stres dengan tingkah dia, karena bikin susah aja. Ada saja masalah yang dia timbulkan. Kalau senangnya dia diam-diam, ya, karena memang saya lihat orang yang kamu fokuskan ini tidak terlalu terbuka, ya. Banyak sekali apa ya kalau dibilangnya rahasia-rahasia yang tidak pernah dia sampaikan, baik ke orang tua ataupun ke kamu juga, ya. Tuh, ya. Saya lihat di sini dia sudah sedikit-sedikit, ya, ke depan akan belajar tentang healing, ya. Dia ingin merubah dirinya, ya, karena memang ada kepahitan dalam dirinya yang membelenggu, ya. Banyak sekali mindset negatif, ya, terutama dari masa lalu dia, terutama juga dari masa kecilnya, dari orang tua, ya. Artinya sebelum dari kamu tuh dia sudah ini, ya, sudah banyak masalah, ya. Dia terutama apa ya kalau dibilangnya dia ini, ya, tekanan dari orang tua juga, ya. Lingkungan keluarga dia seakan-akan tidak diakui, ya, dipandang enteng dari sahabat. Jadi itu dia ada trauma di masa lalu, ya, kepahitan di masa lalu. Dia belajar akan melepaskan, ya, untuk hidup baru, healing, dan dia mau berdamai dengan masa lalunya. Tapi dia barusan mencoba, ya, supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dia masih ingin mencoba, ya. Dia banyak belajar dari kamu juga, ya, tentang kesabaran kamu, tentang artinya sikap, ya. Kamu disakiti tapi kamu tetap masih memaafkan, masih senyum, masih tetap berdiri tegar, ya, walaupun dia tahu bahwa kamu itu sudah sangat-sangat banyak berkorban, dan dia pun sudah sangat-sangat, kalau mau dibilang, ya, dosanya banyak ke kamu sudah banyak berkorban untuk dia, tetapi apa yang dia kasih ke kamu itu hanya sakit hati, tangis air mata, dan ya pokoknya dia sadar aja kalau dia sudah betul-betul sangat menyakiti kamu. Dia mau seakan-akan kayak macam mau meminta maaf, ya, tetapi dia bingung, ya, karena egonya juga di sini masih ada,
ya. Dan dia masih cari-cari kesempatan juga ya. Kira-kira saya masih bisa diterima dari sisi sahabat dia, sahabat kamu, ataukah mungkin dari sisi keluarga, karena sini saya lihat ada beberapa yang sudah menikah ya, yang meninggalkan pasangan ya. Apakah keluarga dari kalian itu masih bisa menerima dia atau tidak? Dia masih mau cari-cari itu dulu ya, karena dia tahu kamu itu pasti akan menerima dia, apalagi yang sudah mempunyai anak ya. Tetapi apakah keluarga dan sahabat dan lingkungan menjudge dia, kira-kira dia bisa terima atau tidak? Itu artinya ke psikologi lagi ya, ke mental dia. Karena orangnya ini saya lihat nih dia ini ya, apa ya, kalau seandainya kalau perempuan, kalau orang yang kamu fokuskan ini wanita, dia itu dia kayak macam dibilangnya ya, cewek matre gitu ya. Pada saat ada uang oke, bersama, tapi kalau tidak ada uang dia akan mencari orang yang bisa memberikan dia kenyamanan, terutama finansial itu ya. Kalau seandainya laki-laki ya berarti dia ini orangnya tidak gentleman ya, karena ya seharusnya dia ya, yang menyelesaikan masalah, dia harus lebih bijaksana, dia yang harus menuntun kamu, dia yang harus menjadi panutan, dia yang harus melindungi, malah dia menyakiti, dia lari dari kenyataan ya. Apalagi yang sudah menikah, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi dan apa ya, hanya pergi begitu saja dengan kondisi anak istri ditelantarkan ya. Jadi intinya betul-betul dia sadar diri bahwa dia salah, tetapi dia tidak mau mengakui kesalahan dia ya. Dan dia tahu apa yang terjadi pada dirinya saat ini, ya itu sudah karma dari yang dia lakukan kepada kamu, entah keluar, karena dia banyak menyakiti orang ya. Jadi dia banyak belajar introspeksi diri dari perbuatan-perbuatan di masa lalu. Ya, kita lihat lagi tuh ke depan kamu dan dia healing ya. Saya lihatnya gitu ya, sama-sama ke depan masih banyak ini ya, masih banyak apa dibilangnya nih, tantangan, rintangan, hambatan juga ya. Tetapi kalian berdua untuk ke depan lebih tenang ya. Ini masih dalam ini ya, belum bersatu ya, tetapi saya lihat dia pun sudah healing, dia mau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kamu pun sama ya. Menyerahkan hati dan pikiran ya. Karena saya lihat masalah ke depan tambah banyak ya, khususnya keuangan ya, karena penghasilan dia nggak ada ya. Kalau kamu masih, memang kalau dibilang dalam artian kamu ngos-ngosan, tetapi energi kamu lebih banyak yang positif, sedangkan dia itu ibaratkan kalau dibilang sudah jatuh tertimpa tangga terus ya artinya sudah pasrah. Kalau kamu ini nggak pasrah pada keadaan ya, artinya kamu masih banyak masalah tetapi kamu masih kuat lah. Kalau dia tertekan dari ada tekanan secara psikologis ya, sehingga dia nggak bisa konsentrasi akan hidup atau langkah apa yang dia akan ambil ya, karena dia terbayang-bayangi kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu ya. Dia mau kembali ke kamu, kembali ke anak-anak yang sudah menikah ya. Yang masih pacaran dia ingin, dan saya lihat di sini ada yang sampai meninggalkan pasangan pacar ya, yang belum menikah ya, demi laki-laki. Ini sudah tunangan, sudah ya artinya orang tua sudah kenal ya, ya 80% lah untuk ke tahap pelaminan ya, tapi dia rela untuk meninggalkan pasangannya demi untuk orang yang lebih kaya ya, lebih kaya. Tetapi apa yang dia dapatkan dari orang yang dia harapkan itu ternyata tidak sesuai harapan atau ekspektasi dia, sehingga dia ingin balikan ke kamu ya. Tetapi dia lihat keluarga kamu masih mau terima tidak ya. Kalau yang sudah nikah di sini ya sama, keluarga dan sahabat kamu masih terima tidak, karena dia tahu bahwa dia itu salah ya. Sampai dia sakit ya, saya lihatnya sini ya, sakit, sudah nggak ada uang, tambah sakit ya. Sakitnya macam-macam, ada sakit tulang belakang ya,
sakit tulang belakang, sakit pikiran, dalam artian dia banyak berpikir sehingga kepala suka migrain ya, tulang belakangnya sakit, bagian pundak sakit ya, sekitaran pinggang juga, pokoknya bagian-bagian dari tulang pinggul ke atas ya, seperti begitu. Terus kakinya juga suka kram ya, kayak macam kalau dibilangnya sakit apa ya, kalau dibilang asam urat atau bagaimana ya gitu ya, karena makan sudah nggak dikontrol, makan juga artinya makan tidak dikontrol dalam artian makan sembarang ya, entah mau yang ini, yang penting dia makan ya, ikut pergaulan, mau makan yang artinya makannya nggak sehat gitu ya, suka junk food. Terus yang kedua juga makan juga nggak teratur ya, hidupnya amburadul juga karena pikiran ya. Sebenarnya dia bisa kalau dia bisa lebih tenangkan diri, berdamai dengan dirinya sendiri ya. Ini saya lihat dia menyalahkan dirinya ya, dia bingung ya. Orang yang kamu fokuskan ini, saya lihat dia itu egonya tinggi sekali ya. Dia tuh salah tetapi tidak mau meminta maaf. Toh kamu seandainya pun meminta maaf ke dia itu kayak gengsi untuk memberikan maaf, seakan-akan kamu tuh kalau mau itu kamu yang sampai bersujud atau bagaimana supaya dia mau kembali ke kamu, seakan-akan kamu yang mengemis. Dia maunya seperti gitu ya, walaupun dia tahu bahwa dia yang salah, tapi dia gengsinya tinggi. Jangankan gengsi untuk kamu, sedangkan untuk bekerja aja dia pilih-pilih gengsi. Makanya dia tuh lebih mencari orang yang bisa memberi, yang langsung menerima gitu aja, nggak mau berjuang ya. Jadi akhirnya hidupnya gini, untuk makan aja susah, untuk ya karena gengsinya, egonya tinggi ya. Sampai dia sakit-sakitan pun akhirnya orang tua lagi, sahabat atau keluarganya yang dibebani ya, karena dia. Keluarganya pun stres ya, karena semua kebutuhan dia dibebankan lagi ke orang terdekat dia, entah hutang, entah biaya hidup dia ya. Dan hutangnya ini banyak ya, tiap bulan angsurannya lumayan. Saya lihat ada memang hutang piutang yang harus dia artinya kewajiban dia yang tiap bulan harus tidak boleh tidak ya, yang dia bebankan ke entah family, entah orang kalau masih ada orang tua ya, entah bahkan sahabat. Kalau memang sudah tidak ada orang yang ini, berarti ada sahabatnya yang dia ya kalau mau dibilang jadikan tumbal lagi. Kan selama ini kamu yang dijadikan tumbal untuk dia punya semua ke ini ya. Pokoknya dia tuh hanya seakan-akan kayak benalu aja ya, tidak mau berusaha tapi mau merugikan orang lain untuk kepentingan dia ya. Jadi agak repot ya. Kemarin itu saya lihat dia tidak kembali, sekarang ini dia sudah mulai healing ya. Ya setidaknya satu tahap tingkat naik sedikit ya energinya ya. Tetapi egonya masih tinggi ya. Sehingga dia masih membatasi energinya, dia belum melongkan semua. Jadi ya gitu, kehidupannya belum bisa berkembang dikarenakan dia membatasi ya, karena egonya. Seandainya dia melepaskan semua egonya, dia bisa ya, dia hidup dengan kamu pun baik. Kamu seandainya yang sudah menerima, yang sudah berkeluarga ya, keluarga kamu akan utuh ya. Saya lihatnya begitu. Tapi memang saya lihat di sini dia ada ini ya, ada beberapa dari orang yang kamu fokuskan ini, dia ada black magic ya, dikarenakan entah di masa lalu ataupun sekarang, karena ini ada dua versi. Dia meminta untuk menjadi orang yang bisa mendapatkan popularitas itu ya, yang saya bilang berarti ada trauma di masa lalu, entah dia susah, entah dia tidak dihargai, sehingga dia minta atau dia minta bantuan untuk bisa cepat untuk mendapatkan uang, terus mempunyai karisma ya,
Tetapi yang dia dapatkan semu, malah hancur. Ya, dia dia begitu karena stuck ya, karena ada yang menghambat langkah dia, yaitu ilmu black magic itu. Dia berusaha untuk melepaskan, tapi dia bingung caranya bagaimana. Ya, dia bingung. Dia sudah berusaha healing ya, dengan berdoa ya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tapi energi black magic itu lebih kuat ya, sehingga itu juga yang mempengaruhi dia, sehingga tidak bisa meredam egonya ya. Kepahitan apapun, trauma di masa lalu itu yang membuat dia membuat ilmu hitam itu, black magic itu lebih kuat, lebih tentram di hati dia, karena kepahitan itu masih ada dalam dirinya ya. Sampai sakit pun malah dia menuduh bahwa ada yang mengguna-gunai dia ya, artinya mengirimkan black magic ke dia, padahal dia tidak tahu bahwa itu energi dia sendiri yang ada dalam dirinya. Sampai dia sakit, sampai dia ya hidupnya hidupnya berantakan ya. Saya lihatnya gitu. Dia malah pernah menuduh kamu dan keluarga memakai guna-guna ya, mengguna-gunai dia sehingga kehidupannya berantakan. Itu alasan dia untuk bisa memanipulasi keadaan supaya orang ataupun publik tahu bahwa dalang dari masalah antara kamu dan dia itu sumbernya dari kamu ya. Pokoknya intinya dia tidak mau disalahkan, bukan, padahal kamu itu maunya itu tidak ada antara kamu dan dia untuk dibilang siapa salah siapa benar ya. Tetapi kalau dia, karena dia masih childish, jadi dia seakan-akan itu mau menutupi kesalahan dia dengan cara mau memberitahukan kepada publik bahwa dia itu tidak salah, yang salah itu kamu ya. Jadi seperti gitu ya, orangnya masih ego. Dan orang ini yang saya bilang kepada kamu ya, nggak usah terlalu mau terlalu diambil hati, biar aja, karena kalau dikasih tahu dia akan semakin tidak bisa, karena ada yang beberapa dari kalian yang dia terikat dari black magic. Sebagaimanapun nggak bisa kamu ataupun siapapun yang memberikan wejangan itu dia nggak akan terima ya. Biar nanti dia sendiri yang insyaf dan melepaskan. Memang itu butuh waktu lama ya, karena hanya dia, energi dia. Kalau semakin dikekang ya, semakin dipaksa untuk ayo cepat-cepat, nggak akan. Dia akan malah tahu bahwa saya ini benar, walaupun dia tahu salah, tapi dia seakan-akan itu bahwa saya ini benar ya. Jadi orang-orang begini nggak usah terlalu dipusingin, kamu hidup aja seperti biasa, berikan energi positif ya kepada diri kamu ya. Tidak usah terlalu kayak macam mau kejar dia, ataupun mau hidup atau menangisi, ataupun pasrah pada kehidupan dengan cara artinya menunggu dia. Nggak usah ditunggu, syukur kalau dia mau insyaf kembali, kalau tidak ya sudah, nggak usah ya. Ini pun saja dia mau kembali, dia masih ragu, untuk apa kamu nunggu dia saja untuk kembali ke kamu? Dia nggak terlalu menunggu ataupun ragu meninggalkan kamu, kenapa kamu harus menunggu? Makanya energi kamu itu jangan dipakai untuk menunggu, rugi ya. Energi kamu itu dipakai untuk bermanfaat. Kalau memang tidak bermanfaat buat dia, ya bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Mungkin kamu bisa membantu orang lain dengan kelebihan kamu, dibandingkan kamu kelebihan kamu manfaatkan, memberikan manfaatnya ke dia, orang yang sudah pernah menyakiti kamu, dan ujung-ujungnya lagi dia akan menyakiti kamu pada saat kamu susah ya. Karena orang ini tuh susah untuk healing ya, dia berusaha untuk healing tapi susah untuk healing karena hatinya itu masih penuh dengan ya kalau kita bilang ini kan, kalau healing itu kan kita melepaskan semua sampah-sampah dari dunia ya. Dia ini orangnya masih mencari harta-harta dunia dan sampah-sampah dunia ya. Jadi targetnya tuh hanya uang, materi, happy ya. Karena trauma di masa lalu dia dengan kondisi tidak
masa lalunya ya yang tidak dianggap, terus hidup susah ya. Jadi dia mau membuktikan bahwa sekarang saya hidup lebih nyaman, saya mau dihargai, saya mau orang lihat ya. Dia berambisi karena ya itu trauma masa lalunya ya, yang membuat berantakan hidupnya karena itu egonya. Kenapa kita harus mau ini ya, mau setengah mati untuk, kalau memang rezeki kita kaya, itu bonus ya, itu bonus. Kita hidup di dunia ini tuh intinya tuh bahagia ya, artinya cukup makan ya, dan istirahat pun kita bisa istirahat, artinya dua itu aja kan bahagia. Kita bisa makan dan kita bisa tidur nyenyak. Ada loh orang yang kaya nggak tidur nyenyak ya. Ada juga orang yang kaya sakit-sakitan ya. Ada orang kaya malah nggak makan. Kenapa? Karena saking sibuk, akhirnya sakit karena terlambat makan. Ada pun yang miskin nggak makan juga ya. Jadi hidup di dunia ini tuh kan intinya terpenuhi dua itu aja. Kita bisa tidur nyenyak dan kita bisa makan 3 kali sehari ya, artinya kita nggak kelaparan. Selebihnya bonus ya, selebihnya bonus dari universe, dan itu kamu jaga karena itu titipan ya. Nggak usah dicari, ikut alur aja. Kalau memang itu energi kamu dan itu bonus untuk kamu, ya sudah, itu berarti bonus kamu hari ini ya. Ada yang berpikir bahwa bonus saya kok lama sekali ya, maksudnya gini, saya sudah berpikir bahwa saya mau jadi orang kaya tapi kok belum kaya-kaya. Sabar, nikmati proses ya. Kalau kamu yakini bahwa kamu suatu saat akan kaya, oke. Tapi kalau kamu yakini tipu, ya udah, nggak akan bisa terjadi ya. Nikmati prosesnya karena energi orang itu beda-beda. Kamu nggak bisa bilang, macam contoh orang yang pasangan kamu harus berubah sesuai dengan apa yang kamu mau. Tidak, karena dia itu bukan dia, energi kamu dan energi dia itu berbeda ya. Jadi kita harus ukur di badan sendiri aja. Kita mencintai diri kita aja, kita harus memaafkan diri kita aja. Kita intinya dari kita untuk kita ya, tidak usah pikirkan yang lain. Kamu mau hidup bahagia atau membahagiakan orang, ya kamu harus memaafkan diri kamu, berdamai dengan diri kamu, dan bahagiakan diri kamu. Ujung-ujungnya semua bisa terkendali, bisa di genggaman tangan kamu. Kamu mau membahagiakan orang, kamu mau apapun yang kamu mau untuk orang bahagia, bisa 100% bahagia karena energi kamu full. Jadi orang terimanya juga full ya. Kalau dicas kan full kan. Tapi kalau kamu pinjamkan orang HP dengan sudah lowbat, pasti orang kan aduh kayak macam kecewa ya. Macam contoh dia mau main game atau pinjam HP kamu ya, gitu ya, mindsetnya gitu ya. Jadi untuk sekarang energinya sudah jauh lebih baik ya dibandingkan yang kemarin saya ada readingkan orang yang kamu fokuskan ini. Cuman ya untuk kembali ke kamu belum, tapi sudah ada niat ya. Setidaknya sudah satu langkah, setidaknya dia sudah mau healing ya. Setidaknya dia sudah lebih mau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan sudah mengakui kesalahan di atas apa yang dia perbuat kepada Sang Pencipta ya. Artinya dia tahapan itu dulu. Kita tidak tahu ke depan ya, semoga energinya lebih baik lagi. Kamu harus bantu dia doa dengan cara memaafkan juga ya apa yang sudah pernah dia lakukan ke kamu. Maafkan, habis itu bantu dia doa, jadi energi positif kamu bisa ditransfer ke dia ya. Semoga ke depan juga dia jauh lebih baik, jadi menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kamu juga pun harus memberikan energi positif untuk kamu ya, supaya kamu pun bisa menjalankan aktivitas dengan baik ya. Karena ya ke depan ini saya lihat masih banyak ini ya, masalah-masalah terutama ekonomi ya dan kesehatan ya. Saya lihatnya gitu, entah kamu ataupun keluarga. Yang pastinya kalau kesehatan kamu, kalau bukan kamu yang sakit, berarti sanak saudara atau mungkin orang tua ya, jadi kamu bantu. Ada juga dari bidang pendidikan, pokoknya intinya masalah keuangan ya. Saya mau lihat pesan universe untuk masalah kamu apa yang
ingin disampaikan? Apakah masih ada ya tambahan yang ingin universe sampaikan? Yang ingin universe sampaikan. Oke. Untuk pesan yang ingin disampaikan universe kepada kamu ya, kamu harus lebih banyak berhati-hati ya ke depan. Bukan hanya kamu saja ataupun dia ya, yang orang yang kamu fokuskan ini, tetapi ini secara global ya. Ada ya sahabat atau keluarga, intinya orang terdekat yang akan artinya orang yang dekat, entah keluarga, sahabat, ataupun ya tetangga atau orang yang di dalam rumah, pokoknya orang yang kamu kenal dan orang terdekat itu dia akan mencurangi kamu ya, entah mencurangi dalam artian meminjam uang ataupun ya pokoknya intinya mencurangi dalam artian merugikan kamu, entah memfitnah kamu, entah dia merugikan kamu baik dalam segi uang ya, menipu ataupun bagaimana ya, karena global ya. Karena saya lihat nanti dia akan sama seperti orang yang kamu fokuskan, dia akan menjual nama kamu untuk menutupi kesalahan dia ya. Dan adapun dia mengambil semua dari kamu, tetapi dia malah menuduh kamu kenapa sampai dia bisa mengambil itu karena kesalahannya dari kamu, intinya gitu ya. Dan kamu akan konflik dengan orang itu ya. Jadi patut berhati-hati ya, ini yang universe ingin sampaikan ya. Selalu karena sekarang ini kehidupan susah ya, kamu harus lebih bijaksana dalam mengambil langkah ya. Oke, kamu spiritnya oke, tetapi harus tetap berhati-hati karena kita tidak tahu ke depan ya. Dunia semakin jahat, harus tidak boleh terlalu lugu, ataupun karena saya lihat kamu ini orangnya lugu ya, apa-apa oke, karena kamu ukur di badan kamu sendiri ya, makanya kamu sering disakiti karena kamu tahu bahwa orang itu baik, orang itu karena kamu ukur di badan kamu sendiri, padahal itu topengnya dia ya. Jadi kamu tuh bisa dimanipulasi, makanya universe ingin menyampaikan kepada kamu, harus walaupun saudara sendiri ataupun siapapun yang kamu anggap dekat, kamu nggak boleh percaya 100% ya. Karena kenapa tingkah mereka, bukan berarti saya ini ya, jangan sampai saya bilang begini baru kamu bilang jangan sampai ini tidak, tapi kamu harus berhati-hati karena kita juga tidak bisa menuduh sembarang ya. Cuman harus bisa lebih berjaga-jaga saja, karena orang walaupun baik tetapi pada saat karena kondisi atau keadaan ya mepet dan dia sudah tidak punya apa-apa dan dia sudah bingung juga ya, karena bukan kemauan dia tapi karena kondisi ya, mau tidak mau itu terjadi ya, entah dia juga butuh uang ataupun bagaimana ya. Jadi harus lebih berhati-hati ya, jangan sampai nanti sudah terjadi baru kamu menyesali lagi ya. Kamu harus lebih tegas, universe bilang kamu lebih tegas untuk sekarang, kamu jangan mau diatur, maksudnya kamu jangan mau disetting ya kayak gitu ya, macam seakan-akan kayak macam dia gampangan bisa lah diatur, nanti itu pasti ikut-ikut aja kok ini ya, karena kamu kan orangnya tidak, mereka tahu bahwa kamu itu apa adanya, kamu itu kayak lugu, jadi mereka tuh menggampangkan kamu ya, kayak macam tidak punya power gitu loh, ikut arus aja. Jadi universe berpesan kamu harus tegas pada diri kamu. Kalau macam ada yang mau meminjam uang ataupun meminjam barang ataupun meminjam apapun ya, kalau memang hati kamu, intuisi kamu berkata bahwa jangan, kamu harus tegas bilang saya nggak bisa, dengan alasan-alasan yang masuk akal supaya dia juga pun bisa menerima dan ke depan tidak membuat masalah ataupun mungkin tersinggung ataupun bagaimana ya, artinya caranya harus bagus juga ya, tapi harus kamu bisa menentukan posisi bahwa saya juga ini harus tegas untuk diri saya ya, supaya saya tidak bisa dipermainkan, intinya gitu ya. Dan kamu harus lebih tenang, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, berikan energi positif untuk dirimu
ya. Saya lihat di sini universe bilang kamu itu akan sukses, tetapi kamu itu selalu galau, ya. Tuh, ya. Kamu di dalam artinya universe itu selalu ada. Kenapa kamu selalu takut? Kenapa kamu selalu bimbang, ragu, ya? Padahal universe, walaupun kamu dalam kegelapan, masih ada cahaya bulan yang menerangi kamu. Kamu jangan takut. Makanya ikut arus aja, serahkan apa yang kamu inginkan kepada Sang Pencipta, lebih dekat. Banyak berdoa, ya. Kamu sudah tenggelam, ya. Kamu sudah tenggelam, tapi masih ada cahaya sinar bulan yang bisa menerangi kamu. Ya, walaupun kamu sudah jatuh, sudah dalam kesepian, ya, kamu harus lebih, kamu tuh ada orang yang melindungi kamu, ya. Jangan pernah takut, ikut arus aja, ya. Ikut arus dalam artian serahkan semua ke Sang Pencipta, ya. Jangan ikut maunya kamu, tapi ikut maunya universe, ikut maunya Sang Pencipta. Apa yang ingin terjadi pada kamu itu yang terbaik, ya. Karena dia tahu kalau memang orang yang kamu pikirkan ataupun siapapun dia ambil, berarti itu memang dia bukan yang terbaik buat kamu. Karena apa? Hukum tabur tuai itu selalu ada, ya. Dalam artian kalau memang dia satu frekuensi dengan kamu, berarti dia akan sama-sama seterusnya dengan kamu. Tetapi kalau tidak, berarti universe akan mengambilnya dan memberikan orang yang satu frekuensi dengan kamu. Intinya orang baik akan mendapatkan orang baik, orang jahat akan mendapatkan orang jahat. Intinya gitu. Jadi kalau memang dia pergi, berarti dia nggak cocok buat kamu. Kenapa kamu harus tangisi? Gitu, ya. Itu aja sih yang ingin disampaikan universe, dan saya pun sudah membacakan readingan dari kartu, ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat, ya. Dan kalau kalian mempunyai judul, requestan ataupun apapun, tapi bersifat general, ya, karena saya tidak bisa secara pribadi, karena kalau pribadi berbayar, ya. Kalau general bisa kamu antara kamu dan semuanya bisa dibacakan, ya. Tapi secara umum bisa kamu berikan masukan, berikan judul-judul ataupun apapun, ya. Dan bisa juga kamu artinya saya menerima kritik dan saran juga di kolom komentar, ya. Tetapi kritik dan saran yang membangun, ya, supaya ke depan itu channel ini bisa lebih maju, lebih baik, ya, untuk kalian juga. Saya tidak menerima kritikan ataupun yang aneh-aneh, yang bahasa-bahasa yang agak-agak kurang sopan, apalagi makian ataupun menjudge. Di sini bukan channel seperti gitu, ya. Makanya saya bilang kalau memang kamu tidak suka, berarti nggak usah komen. Tapi kalau memang kamu suka dan mau channel ini baik ke depannya, kamu komen, tapi komennya pakai bahasa yang, saya terima masukan, tapi masukan dengan bahasa yang membangun, ya. Oke, ya. Itu aja yang bisa saya readingkan. Semoga resonate. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.